Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menemani saya. Intinya menjelaskan rencana tindak lanjut saya yang di modul 3 untuk tugas di PKG PJOK. Baik, ibu-ibu, nanti saya ini ada tugas rencana tindak lanjut atau RTL, judulnya implementasi kebugaran jasmani. Yang saya tekankan di sini ada kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Jadi warisan budaya ya. Banyak di Indonesia yaitu permainan tradisional, contohnya ada kasti, ada eklek, ada bentengan dan lain sebagainya. Yang kedua, latar belakang. Di era digital saat ini, penggunaan gadget di kalangan anak-anak semakin meningkat, yang mengurangi aktivitas fisik serta interaksi sosial mereka. SD Keramat 1, Kota Cirebon yang terletak di perkotaan dengan akses teknologi yang tinggi, juga merasakan dampak dari perubahan ini. Jadi anak-anak lebih memilih bermain game di gadget daripada terlibat dalam permainan fisik yang melibatkan interaksi langsung dengan teman sebayanya. Jadi itu adalah latar belakang yang pertama. Yang keduanya, namun SD Keramat 1 Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam komunitas belajar yang kuat, di mana para guru dan siswa berperan aktif dalam kegiatan sekolah, lapangan yang luas dan fasilitas yang memadai, juga mendukung kegiatan fisik. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan siswa, orang tua dan komunitas belajar, diketahui bahwa ada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada gadget. Yang kedua ini ya, meningkatkan aktivitas fisik serta melestarikan permainan tradisional yang mulai terlupakan. Jadi di Indonesia sekarang permainan tradisional kita yang dulu-dulu, dari sejarah kita banyak permainan tradisional, makin kesini makin menipis, makin hilang. Jadi kita di Keramat 1 ingin membudayakan untuk kegiatan bermain fisik, yaitu permainan tradisional. Dikenalkan kembali kayak kemarin saya di kelas 5 dan 6 sudah membuat kelompok untuk bisa satu kelompok itu membuat satu keterangan permainan tradisional. Nanti di situ anak-anak suruh memilih apa permainan tradisional, terus dijabari di kertas manila, bisa digambar, di apa dan sebagainya, nanti dipresentasikan. Itu contoh untuk melestarikan permainan tradisional. Nah, latar belakang yang ketiga, program ini dirancang dengan tujuan untuk mempromosikan suara, pilihan dan kepemilikan siswa dalam proses pembelajaran PJOK. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini. Jadi nanti siswa berperan aktif untuk kegiatan ini. Mereka diberikan kesempatan untuk memilih permainan tradisional yang ingin mereka mainkan, menyuarakan ide-ide mereka dalam diskusi komunitas belajar, serta merasa memiliki program ini sebagai kegiatan dari kegiatan sekolah yang menyenangkan. Jadi seminggu kemarin saya sudah membagi kelompok di kelas 4, 5, dan 6. Mereka sudah membuat satu kelompok itu, sudah merancang kelompok apa yang mereka akan mainkan di permainan tradisional tersebut. Jadi latar belakang kenapa saya memilih permainan tradisional. Tujuannya, visi dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan siswa melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Tujuan utamanya ada 4. 1. Melestarikan budaya lokal. Melalui permainan tradisional, siswa diajak untuk mengenal, memahami, dan melestarikan budaya lokal yang ada di masyarakat sekitar. Yang kedua, mengurangi menggunakan gadget. Pengalihan perhatian siswa dari gadget dengan memberikan alternatif aktivitas fisik yang menarik dan bermanfaat. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi, membangun kemampuan berkolaborasi dan bersosialisasi di antara siswa melalui permainan tradisional yang melibatkan kerja sama tim. Yang terakhir, mendorong keterlibatan aktivitas siswa, menguatkan suara pilihan kepemilikan siswa dalam program melalui diskusi dan partisipasi siswa. Ini tujuan dari RTL yang saya buat. Tadi mana? Ini capaian hasil. Capaian langkah hasil. Capaian pertama, siswa mampu mengenali dan memahami setidaknya 3 jenis permainan tradisional. Langkah-langkahnya, mengadakan diskusi dengan siswa untuk menentukan permainan tradisional yang akan dimainkan. Mengundang tokoh masyarakat atau orang tua memperkenalkan sejarah dan cara bermain permainan tersebut. Hasilnya yang diharapkan 80% siswa dapat menjelaskan dan memainkan permainan tradisional yang dipilih. Yang kedua, capaian kedua, pengurangan penggunaan gadget di luar jam sekolah. Langkah-langkahnya, mengadakan survei awal tentang penggunaan gadget. Terus memotivasi siswa melalui penjelasan manfaat permainan tradisional. Berikutnya hasil yang diharapkannya, menurunkan penggunaan gadget sebesar 20% berdasarkan laporan orang tua. Jadi nanti ini langkah pertama untuk mengadakannya, kita memilih anak-anak minimal bisa tahu 3, entah itu bentengan, entah itu gobak sodor atau kasti dan lain sebagainya. Minimal 3 ya. Yang keduanya, mengurangi gadget. Jadi kalau di rumah seringnya main HP, terus minimal berkurang menjadi 20% dari main HP tersebut. Yang pencapaian ketiga, meningkatkan interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Langkah-langkahnya, memfasilitasi permainan kelompok yang membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin tim dalam permainan. Hasil yang diharapkannya, peningkatan dalam kemampuan komunitas kerjasama antar siswa. Capaian yang terakhir, yang keempat, meningkatkan prestasi aktif siswa dalam program. Langkah-langkahnya, melibatkan siswa dalam proses perencanaan dan pemilihan permainan. Mendorong siswa untuk memberikan masukan dan ide-ide mereka selama diskusi. Hasil yang diharapkannya, 90% siswa terlibat aktif dalam diskusi dan pelaksanaan program. Jadi itu dia capaian-capaian dan langkah-langkah terus hasil yang diharapkan dari program rencana tindak lanjut yang saya buat seperti ini. Berikutnya, struktur program mitra. Ini di sini ada skala program. Program ini dilaksanakan setiap Sabtu selama 1 jam pelajaran, dari jam 7 sampai jam 7.35, 1 jam pelajaran, dan melibatkan seluruh siswa kelas 4, kelas 5, dan kelas 6.
SD Negeri Keramat 1 Kota Cirebon dengan rentang usia 9 sampai 12 tahun. Pengaturan programnya, program ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah yang cukup luas, ya cukuplah segitu mau untuk bermain gobak sodor dan lain sebagainya cukup. Setiap minggu siswa akan bermain permainan tradisional yang dipilih melalui diskusi. Jadi nanti minggu ini nih siswa diskusi mau permainan apa yang dimainkan. Misal benteng, ya benteng. Misal kasti, ya kasti. Misal gobak sodor, ya permainannya gobak sodor. Tergantung nanti diskusi dari siswa tersebut. Mitra dalam komunitas belajar. Jadi ada mitra. Nanti Guru PJOK ya saya sendiri sebagai fasilitator utama yang mengarahkan kegiatan. Selain Guru PJOK sebagai fasilitator, nanti juga ada guru kelas. Misal ibu-ibu sebagai guru kelas mendukung pelaksanaan program dan membantu dalam pengawasan siswa. Jadi ibu-ibu sebagai guru kelas hanya cukup mengawasi untuk keselamatan dan ketertiban saja siswanya. Ada juga orang tua. Di sini orang tua dilibatkan dalam pengenalan permainan tradisional dan memberikan dukungan moral kepada anak-anaknya. Jadi tidak luput kita minta dukungan dari orang tua sebagai yang sering berinteraksi lah ya di rumah, biar memberi dukungan moral dan semangat lah kepada anak-anaknya. Dan terakhir, komite sekolah. Komite sekolah berperan dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan. Dalam hal ini, program-program kita sudah pasti membutuhkan peralatan, jadi membutuhkan biaya. Jadi kita koordinasi dengan komitenya berperan menyediakan sumber daya fasilitas yang dibutuhkan. Misal kita tidak punya bola kasti, nanti bisa difasilitasi. Kita tidak punya lapangan itu, kita bisa bikin bersama-sama. Lapangan gobak sodor misal. Ini dia struktur program mitra. Nah, berikutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Kita sekolah SD Negeri Keramat 1 Kota Cirebon memiliki kapasitas atau aset, ya, aset yang dimiliki Kota SD Negeri 1 Kota Cirebon. Itu terdiri dari aset atau modal manusia, aset manusia. Asetnya yaitu guru yang sudah berpengalaman, guru kelas beserta didik yang antusias, guru kelas yang sudah berpengalaman dan peserta didik yang antusias. Antusias peserta didik saya sudah cek kemarin, senang mereka tuh dilibatkan atau diperkenalkan ke olahraga tradisional, mereka senang. Oh, jadi dulu bapak-bapak kita main ini, jadi dulu mbak-mbak kita main ini, seperti itu. Yang kedua, modal atau aset sosial. Hubungan baik antara guru, peserta didik, serta dukungan dari komite sekolah. Kalau hubungan baik antar guru sudah pastilah ya. Kita antar guru sama-sama mendukung, sama-sama mempunyai program dan sama-sama saling membantu. Juga peserta didiknya serta dari komitenya, komite kita di SD Keramat 1 itu sangat kompak, sangat bagus. Jadi bisa menyelenggarakan apapun program dengan baik. Nah, yang ketiga, modal fisik. Lapangan sekolah, fasilitas sekolah. Lapangan kita cukup luas, fasilitas sekolah kita alhamdulillah juga lengkap lah ya. Paling mungkin ada beberapa yang masih kurang, itu bisa direkayasa dari permainan-permainan yang bisa belum ada, kita bisa bikin miniaturnya. Kalau nggak bisa miniaturnya, minimal kita bisa melakukan di lapangan sekolah sendiri. Yang ketiga, aset atau modal agama budaya. Keberadaan permainan tradisional yang masih dikenal oleh sebagian besar orang tua dan komunitas kita. Jadi
di samping di sekolah, pasti anak-anak tuh di rumahnya juga pasti nanyain, "Mah atau bapaknya, dulu bapak atau mama main ini dah?" Pasti orang tua juga akan menerangkan atau pembahasanya. Jadi di situ nanti ada chemistry antara anak dan orang tua dan mbahnya untuk berkomunikasi tentang masalah permainan tradisional. Jadi yang terakhir, implementasinya satu, memanfaatkan antusias peserta didik dan keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan program. Kedua, menggunakan lapangan sekolah dan fasilitas sekolah yang ada untuk mendukung kegiatan. Terakhir, melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jadi implementasi untuk yang kapasitas yang dimiliki sekolah ini ada 3. Ya. Berikutnya, rencana evaluasi. Pasti kalau dalam satu program itu ada yang namanya rencana, dan nanti juga kita harus wajib ada yang namanya evaluasi. Rencana untuk memuluskan program kita, evaluasi untuk mengulas dan mengoreksi apa yang sekiranya kurang, apa yang sekiranya perlu ditambahkan di program kita yang sudah berjalan. Nih, sumber informasi siswa menggunakan survei dan refleksi tertulis untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka dalam program. 2. Guru PJOK wawancara untuk mengevaluasi efektivitas program. Yang ketiga, orang tua survei untuk menilai perbedaan menggunakan gadget dan partisipasi anak dalam kegiatan. Yang keempat, komite sekolah feedback untuk perbaikan dan keberlanjutan program. Jadi kalau dari siswa, nanti siswa itu suruh menulis di kertas bagaimana informasi tentang pengalamannya, menyenangkan ataukah bagaimana mereka bisa menuangkan di dalam secercah kertas. Setiap kelompok bisa, setiap siswa bisa. Dan juga tentu saya untuk mewawancara untuk mengevaluasi efektivitas program. Efektivitas enggak nih kira-kira, saya tanya ke guru kelas, bisa ke kepala sekolah dan orang tua. Nanti orang tua disurvei, anak-anaknya tuh sudah bisa mengurangi belum penggunaan gadgetnya. Kalau sudah mengurangi berarti kita sudah ada keberhasilan. Kalau belum, berarti itu evaluasi apa yang harus kita tingkatkan untuk mengurangi gadget tersebut. Nah, untuk alat pengumpulan datanya, survei bisa digunakan untuk siswa dan orang tua. Wawancara dilakukan dengan guru PJOK dan anggota komunitas belajar lainnya. Dan refleksi tertulis dari siswa mengenai pengalaman mereka dalam program. Itu rencana dan evaluasi mungkin yang akan saya tindak lanjuti nantinya. Nah, ini tantangan dan solusi. Yang terakhir, tantangan sudah pasti ada dalam semua program, semua kegiatan, dan semua acara lah ya. Kita semua mempunyai tantangan. Nah, tantangan itu sudah harus berkaitan dengan solusi. Tantangannya apa? Kita harus solusinya apa? Ini tantangannya. Tantangannya ada 2. Tantangan 1, potensi kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional dan resistensi dari orang tua yang lebih memilih kegiatan berbasis teknologi. Jadi hambatan atau tantangan kita anak-anak sekarang yang terbiasa dengan gadget. Jadi kalau suruh bermain tradisional, males lah pak. Anak tuh sudah terprogram pengennya tuh main HP, kalau nggak main HP, scroll di media sosial, itu sudah jadi tantangan terberat kita. Solusinya, 1, melibatkan siswa dalam proses pemilihan permainan sehingga mereka merasa memiliki program ini. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang manfaat permainan tradisional untuk kesehatan fisik dan perkembangan sosial anak. Itu tadi yang saya sudah jelaskan. Saya sudah
memberikan tugas kepada siswa. Setiap kelompok itu bebas memilih permainan apapun tradisional yang mereka inginkan. Tidak ada harus kamu permainan ini, kamu permainan. Enggak, mereka tuh yang memilih sendiri, yang memainkan sendiri, yang mempresentasikan sendiri nantinya. Penjelasannya mereka yang atur, gambar-gambarnya mereka yang atur. Dan memberikan informasi kepada orang tua. Saya juga memberi informasi melalui grup kepada orang tua, grup WA tentunya, untuk bahwa permainan ini nantinya untuk mengurangi gadget anak dan untuk menambah gerak fisik anak, karena banyak anak sekarang yang mager ya, mager. Satu sisi kita tidak munafik bahwa orang tua juga buru-buru, kita kalau sedang memakai gadget kadang mager juga. Nah, tapi tantangan untuk kita, untuk peserta didik, minimal mereka hobi gerak dan mengurangi. Yang kedua tantangannya yaitu keterbatasan waktu dan komitmen dari para guru untuk terus mendampingi kegiatan ini setiap minggunya. Jadi ya, karena kita guru bukan hanya mengurus ini ya, banyak berbagai kegiatan, mengajar, membuat ADM sekolah, belum tugas dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan juga buat materi RTL ini. Namun ada solusinya. Solusinya satu, melakukan rotasi tugas guru sebagai fasilitator dan melibatkan guru yang memiliki ketertarikan khusus pada kegiatan ini untuk memberikan motivasi tambahan. Yang kedua, memanfaatkan komunitas belajar dan orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara bergantian. Jadi solusinya nanti mungkin kalau misal ibu ada tugas ini atau ibu tidak free, bisa bergantian, bisa fleksibel ya. Nggak harus minggu ini kita jadwalnya fleksibel. Jadi yang penting ada guru yang mendampingi dan saya sebagai fasilitator tapi harus standby. Kalau ibu guru cukup nanti fleksibel untuk mendampingi saja. Jadi ini tantangan dan solusinya ada dua. Tadi tantangannya yaitu minat dari peserta didik. Solusinya kita membiarkan mereka berekspresi. Mau memilih permainan apa, mau menerapkan apa, serah. Dan memainkan nantinya orang tuanya bisa ikut andil, menerapkan di rumah dan menyemangati lah ya. Yang keduanya, tantangan yang keduanya itu komitmen. Ada komitmen, kalau kita dulu sudah pasti mempunyai komitmen bagus, kalaupun ada halangan itu tadi kita bisa fleksibel. Nah, sudah selesai, terima kasih. Di sini sebelum selesai, saya ada kata-kata dari Johann Wolfgang von Goethe. Mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Jadi quotes kata-kata hari ini saya dapat dari John Wolfgang von Goethe. Ini dari Belanda mungkin ya, kalau depan-depannya ya. Jadi untuk menutup materi kali ini ada kata-kata mengetahui saja tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan dari rencana tindak lanjut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba mati enggak? Enggak. Aman.